Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Airpen Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik berkaitan dengan Yudas. Dan video ini saya tujukan secara khusus untuk saudara saya, lai saya, sang debaters, dan para fans. Saya menonton di channel YouTube-nya, dia sering mengatakan bahwa Yudas makan roti dan minum darah, maka Yudas masuk surga. Dan dia mengacu kepada Yohanes pasal 6 dengan ayat yang berkaitan dengan Yohanes ini sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam saya menyimak apa yang dikatakan dia tentang Yohanes pasal 6 ini, saya menemukan dua kesalahan fatal sang debaters dalam memahami Yohanes pasal 6. Inilah yang akan saya paparkan pada sesi ini. Bapak Ibu harap untuk bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir, supaya Bapak Ibu memahami bersama-sama tentang apa kesalahan sang debaters yang menurut saya sangat fatal, sehingga dia mengatakan Yudas masuk surga. Dan video ini saya buat khusus untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua, dan juga supaya sang debaters memikirkan ulang pengajarannya tentang Yudas. Karena saya melihat banyak orang menjadi salah berpikir di dalam memahami Alkitab, secara khusus dalam konteks Yudas ini sendiri. Kesalahan yang pertama adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 39, di mana dikatakan semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada saya buat dua warna merah dan satu warna ungu. Ini menjadi dasar dari sang debaters mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Salah satu dasar dia, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Pertanyaannya, apakah Yudas diberikan oleh Bapa kepada Yesus? Baru yang kedua, apakah Yudas datang kepada Yesus sehingga Yudas tidak terbuang? Nanti akan saya jawab hal ini di dalam video ini juga, tetapi saya mengawali dari sang debaters memahami bahwa Yudas orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, sebab Yudas berkhianat sesuai dengan nubuatan para nabi, dan ini sesuai dengan janji Tuhan kepada para nabi. Itu pemahaman dari sang debaters. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu semua, di mana kalau bagi sang debaters seluruh nubuat adalah program atau rancangan Tuhan. Tetapi di dalam hemat saya, nubuat di dalam Alkitab tidak melulu program Tuhan, tetapi juga kemahatauan Tuhan atas apa yang akan dilakukan iblis di dalam menentang programnya, dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada para nabinya untuk diketahui umatnya. Juga bahwa Tuhan maha tahu atas program iblis dan diizinkan terjadi sebagai pemurnian dan pembuktian akan kesetiaan dan pengenalan manusia, umat Tuhan, umat ciptaan Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Jadi di sini saya melihat ada perbedaan antara saya dengan sang debaters, dan saya mau mengatakan beliau salah. Mengapa? Karena bagi sang debaters, nubuat itu adalah rencana Tuhan, nubuat itu adalah program Tuhan. Tetapi di dalam hemat saya, nubuat itu bukan program Tuhan melulu, tetapi juga kemahatauan Tuhan atas apa yang akan dilakukan iblis, atas apa yang akan dikerjakan oleh iblis di dalam menentang seluruh karya Tuhan. Itulah diberitahukan oleh Tuhan kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian maka manusia tidak masuk ke dalam perangkap daripada iblis, tidak masuk dalam program iblis. Itulah perbedaan antara saya dengan sang debaters. Dan kalau Bapak Ibu setuju dengan sang debaters bahwa Tuhan yang memprogramkan Yudas untuk mengkhianat, maka saya mengatakan Bapak Ibu punya Tuhan perancang yang jahat, perancang yang buruk,
perancang dosa. Tetapi Tuhan yang saya percaya tidak pernah merancangkan yang buruk. Bahkan Tuhan itu sumber daripada semua kesempurnaan. Karena dosa adalah pemberontakan manusia terhadap kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang menciptakan dosa, bukan Tuhan yang merancang dosa, bukan Tuhan yang merancang manusia jatuh dalam dosa. Dan termasuk bukan Tuhan yang merancang iblis. Karena iblis adalah pemberontak kepada kebenaran Tuhan. Maka iblis itu bukanlah dikatakan di sini bahwa dari semula bukan iblis yang diciptakan, tetapi malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan ketika iblis ini ada, malaikat dikutuk menjadi iblis ini, maka dia memiliki program untuk menentang Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya dibuktikan, supaya dimurnikan kan kesetiaan dan pengenalan manusia kepada Tuhan. Itu di dalam pemahaman saya. Dari sini muncul pertanyaan, apakah Yudas ini orang yang diberikan Bapa kepada Yesus? Saya katakan bukan, tapi sang debaters mengatakan iya. Kalau saya katakan bukan, mengapa? Karena Yudas bagian dari program iblis. Di situ, ya. Apakah Yudas datang kepada Yesus? Tidak. Kalau saya mengatakan justru kesempatan diberikan kepada Yudas untuk bertobat begitu banyak sekali oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Yudas ini bukan program Yesus. Karena di video-video saya sebelumnya, Yudas berapa kali ditegur oleh Yesus, tetapi Yudas tidak bertobat. Artinya dia mengeraskan hati. Bahkan waktu itu saya katakan seperti Saul dan seperti Firaun. Apakah Yudas datang kepada Yesus? Saya katakan tidak pernah Yudas datang kepada Yesus. Apakah Yudas memang pilihan Yesus? Tetapi pertanyaannya, apakah Yudas merespon pilihan Yesus dengan benar? Karena pilihan Tuhan harus juga direspon oleh orang yang dipilih. Kita tahu contoh seperti Matius, ketika dipilih seorang pemungut cukai, dia memiliki respon, dia tinggalkan segala cukainya. Bahkan juga Sakeus, ketika dia merespon panggilan Yesus, dia tinggalkan, dia bertobat. Petrus juga ketika dipanggil, dia merespon, dia meninggalkan segala sesuatu. Paulus juga meninggalkan segala sesuatu. Tetapi apakah Yudas merespon panggilan atau pilihan Yesus itu? Saya katakan Yudas gagal dalam merespon pilihan Yesus. Kenapa? Karena Yudas dikatakan pencuri lah, dia mengajak orang untuk melawan Yesus lah, dia menjual, dia mengkhianati, dan lain sebagainya. Saya tidak menemukan ada respon daripada seorang Yudas terhadap pilihan yang diberikan oleh Yesus kepada dirinya. Dan dari sini saya mengatakan, sang debaters keliru, salah, tidak tepat pernyataannya. Dari sini saya mau katakan Bapak Ibu, Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 39 tidak bisa dilepaskan dari pendahuluan kalimat di dalam ayat 35 dan juga di dalam penutup kalimat di dalam ayat 40 dan 47. Apa itu di dalam ayat 35, 40 dan 47? Di dalam ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan barang siapa percaya, barang siapa datang kepadaku. Dari kalimat di dalam ayat 35 ini, apakah Yudas datang kepada Yesus? Pertanyaan kedua, apakah Yudas percaya kepada Yesus? Percaya di sini memakai kata pistis. Artinya percaya sungguh, bahkan membaktikan, mengabdikan seluruh hidup. Itu artinya, apakah Yudas orang yang datang kepada Yesus dalam pengertian sungguh-sungguh? Apakah Yudas percaya kepada Yesus dalam pengertian dia mempercayakan hidupnya, dia sungguh-sungguh kepada Yesus? Kata pisteu ya, pisteu. Ini pendahuluan. Sekarang kita lihat di dalam ayat 40 dan ayat 47. Dan ini saya katakan penutup kalimat. Dikatakan begini, "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Pertanyaan terhadap ayat 40 dan 47 sama dengan pertanyaan di dalam ayat 35. Apakah Yudas melihat Yesus? Apakah Yudas percaya kepada Yesus? Kata melihat di sini, Bapak Ibu, artinya bukan hanya melihat dengan mata. Apakah Yudas datang kepada Yesus? Di dalam ayat 3 ayat ini, 35, 40, dan 47. Apakah Yudas datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Saya katakan belum, tidak ada. Apakah Yudas melihat Yesus? Melihat secara kasat mata iya, tetapi melihat yang dimaksud di sini belum tentu. Apakah Yudas percaya kepada Yesus? Jelas tidak. Kata melihat dalam teks Yunani itu theoreo. Theoreo di sini artinya melihat, memperhatikan, dan mengalami. Apakah Yudas memperhatikan ajaran-ajaran Yesus? Apakah Yudas mengalami ajaran-ajaran Yesus? Kata percaya, pisteuo. Percaya artinya percaya juga. Percaya juga diartikan mempunyai iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Bahkan juga percaya di sini artinya mempercayakan diri, mempercayakan hidup kepada Yesus. Apakah Yudas memenuhi atau di dalam dirinya ada sifat melihat dalam pengertian theoreo? Apakah di dalam Yudas ada sifat percaya pisteuo ini? Saya tidak menemukan hal ini di dalam diri Yudas. Mengapa? Karena di dalam ayat Alkitab dikatakan Yohanes 6 ayat 64, Yudas tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan Matius 26 ayat 24, Markus 14, 21, Lukas 22 dikatakan Yudas dikatakan celaka. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 12 dikatakan Yudas dikatakan binasa. Saya sudah menggali arti kata binasa di sini menunjukkan kepada kebinasaan, kebalikan dari kehidupan kekal. Saya sudah membahas di dalam channel ini, Bapak Ibu bisa cek tentang Yudas. Yudas dikatakan binasa. Bahkan juga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71 dan Yohanes 13 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa Yudas disebut sebagai iblis, dirasuk iblis, dipenuhi iblis. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 10 dan 11 dikatakan Yudas tidak bersih. Jadi pertanyaan saya terhadap ayat 35, ayat 40, dan ayat 47 di dalam Yohanes pasal 6 dalam menyikapi ayat 37 dan 3-39. Pertanyaan saya adalah, apakah Yudas benar-benar mengalami, memperhatikan kebenaran-kebenaran Yesus dalam hidupnya? Apakah Yudas benar-benar percaya dalam pengertian pisteuo kepada Yesus? Saya tidak menemukan kriteria ini ada pada Yudas. Jadi kalau begitu, atas dasar apa lagi kita mengatakan Yudas ini selamat? Yudas bukan orang yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Tetapi Yudas bagian dari program iblis yang diizinkan oleh Bapa dan diketahui oleh Bapa dan diberitahukan kepada para nabi, dinubuatkan, tetapi bukan diprogramkan oleh Bapa, bukan direncanakan oleh Bapa, tetapi diizinkan karena iblis belum dicabut kuasanya, iblis belum dihukum selama-lamanya. Seperti itu pemahaman yang bisa saya sampaikan untuk bagian pertama ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saya menemukan kesalahan yang kedua, di mana sang debater salah memahami Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 57. Di sini ayat 52-nya saya tidak tuliskan, karena itu Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam Alkitab. Tetapi dikatakan begini, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku dan akan hidup oleh aku. Di sini ada kata dua jikalau. Jikalau seorang, jikalau kamu. Ada tiga kata barang siapa. Barang siapa makan dagingku. Tiga kali ya. Barang siapa makan dagingku. Barang siapa yang memakan aku. Pertanyaannya, apakah Yudas memakan tubuh dan darah Yesus dalam pengertian perjamuan kudus? Artinya ada simbol Yesus menyatu di dalam kehidupan orang percaya yang disimbolkan dengan tubuh, yaitu roti, dan darah, itulah anggur yang masuk ke dalam tubuh. Artinya menyatu, masuk ke dalam kehidupan kita. Apakah Yudas melakukan sakramen ini atau melakukan perjamuan kudus atau perjamuan malam ini? Itu pertanyaannya. Sang debaters mengatakan iya, tapi saya katakan tidak. Alasan saya kenapa? Mari kita lihat. Sang debaters mengatakan bahwa Yudas ikut perjamuan kudus. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Berdasarkan pada Matius 26 ayat 26 sampai 30, Markus 14 ayat 22 sampai 25, dan Lukas 22 ayat 15 sampai 20, dikatakan Yesus bersama-sama dengan para murid, bersama-sama dalam perjamuan malam tersebut. Di sini saya melihat bahwa di dalam perjamuan malam itu dikatakan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apakah 12 murid ada di situ? Kita akan lihat jelas. Namun secara khusus dalam Injil Yohanes, Yudas diceritakan hanya sampai kepada menerima roti dari Yesus, lalu langsung segera pergi. Itu berarti Yudas tidak makan tubuh dan darah Yesus. Dia hanya menerima langsung pergi, baru dikasih roti. Di situ ya. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 30 sampai 31 dikatakan begini. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kalau kita bandingkan Yohanes 18 ayat 3, Lukas 22 ayat 47, dan Markus 14 ayat 43, dan Matius 26 ayat 47, dikatakan Yudas datang bersama rombongan. Artinya Yudas benar-benar memang sudah pergi. Tapi kapan Yudas pergi? Kalau di dalam Matius, Markus, dan Lukas, tidak diketahui kapan Yudas meninggalkan perkumpulan. Tetapi di dalam Injil Yohanes, pasal 13 ayat 30-31, Yudas meninggalkan perjamuan malam, perjamuan kudus, atau perjamuan makan tubuh dan darah Yesus itu, meninggalkannya saat ketika Yudas menerima roti. Jadi Yudas tidak sampai makan roti. Mengapa saya katakan demikian? Karena kata segera di sini dalam teks Yunani eutas. Artinya di sini seketika itu juga. Artinya Yudas begitu diterima langsung pergi. Seketika itu juga. Jadi tidak sempat dikunyah, tidak sempat dimakan, tidak sempat bersyukur. Dan kata pergi di sini memakai kata poreuo. Pergi dengan tujuan yang buruk. Karena di dalam teks Yunani ada juga kata pergi memakai kata epidemesen. Mungkin sang debaters tidak mengerti hal ini. Dalam teks Yunani, pergi dengan tujuan baik itu memakai kata epidemesen. Kata epidemesen itu selalu digunakan kepada seseorang yang pergi kepada satu tujuan yang pasti, tujuan yang terprogram, tujuan yang baik. Maka penulis Injil selalu memakai kata epidemesen. Tetapi pergi dengan tujuan yang buruk, tujuan yang tak jelas, itu disebut sebagai poreuo. Dan kata pergi di dalam Yohanes 13 ayat 30-31 di sini memakai kata poreuo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pahami. Jadi di sini pergi itu artinya pergi dengan tujuan yang buruk, dengan maksud yang tidak baik.
Kalau Yudas maksud dengan pergi dengan maksud yang baik, pasti dan seharusnya ditulis epidemesen. Karena kata tujuan yang baik itu memakai kata epidemesen. Disinilah kita perlu mengerti tentang naskah-naskah Yunaninya. Walaupun kita tidak pintar-pintar amat, tapi paling tidak kita tidak bodoh-bodoh amat. Di situ ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat 30-31 dikatakan di sini, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saya mau sampaikan kepada kita, Yudas tidak ikut makan bersama dengan Yesus dan murid-murid. Sebab Yudas hanya sampai kepada menerima roti itu segera pergi. Dan saya pastikan dia tidak memakan itu. Jangan-jangan begitu dia terima pergi, keluar dari persekutuan, dilemparkan dia. Kujual kau Yesus, kujual kau Yesus berdapat uang aku. Bisa saja. Tapi itu tidak tertulis, cuma penafsiran saya aja. Kalau sang debater bisa menafsirkan, ya saya juga bisa menafsirkan begitu. Apakah ini cara yang benar dalam menghargai perjamuan kudus? Apakah seperti ini cara menghargai perjamuan kudus? Diterima langsung segera pergi? Begitukah caranya? Kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29. Saya bacakan begini. Kita nilai kelakuan daripada Yudas berdasarkan ajaran Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Perhatikan, di dalam teks ini yang pertama diberikan roti. Setelah roti baru diberikan cawan. Kita melihat kepada Yudas. Yudas belum menerima cawan, belum menerima anggur, tapi baru roti, langsung pergi. Jadi dari sini kita melihat bahwa sang debaters keliru, salah, bahkan saya katakan Anda sesat, dan Anda sudah menyesatkan banyak orang. Dikatakan lagi kalimat berikut oleh Paulus, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yudas apakah memakan roti dan cawan itu dengan cara yang layak? Saya katakan tidak, karena dia hanya menerima roti, belum sempat menerima cawan. Karena menurut teks dari disampaikan oleh Yudas, di sini oleh Paulus, roti dulu, baru cawan kemudian. Yudas hanya roti, sudah lari. Kalau orang Batak bilang ini lari mari potipot, lari 1000 langkah. Jadi dari sini kita melihat sang debaters keliru, salah, dan sesat. Dan seharusnya dia minta maaf, dan seharusnya dia menarik perkataannya. Dia fokus saja melayani kepada orang-orang yang aneh-aneh itu ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saya baca sekali lagi. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Apakah Yudas memakan tubuh, memakan roti, memakan cawan, minum cawan Tuhan dengan cara yang pantas? Begitukah yang pantas sang debaters? Anda silakan menjawab. Jangan Anda mengeraskan hati. Saya mau katakan, Yudas tidak menyelesaikan perjamuan kudus dengan benar. Dia tidak makan tubuh dan darah dengan benar.
Dia baru menerima roti kok sudah pergi. Inilah penjelasan saya tentang topik ini. Kiranya Bapak Ibu semua boleh mendapatkan pencerahan pengertian secara khusus untuk komandan saudara Kulaiku Sang Debaters dan para fansnya. Tolong renungkan kembali pengajaran tentang Yudas itu, supaya kita ini jangan jadi kacau kalian. Kasihan kalian itu. Oke, terima kasih untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan di sini menjadi bahan perenungan untuk kita semakin bertumbuh, mengenal dan mencintai Alkitab. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita, Allah yang agung yang sudah memberikan firman menjadi manusia, itulah Yesus, Sang Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.